Film adaptasi komik yang satu ini sudah banyak di-request di video sebelumnya. Tapi maaf dulu nih, buat kalian yang masih suka minta duit jajan ke orang tua, film ini bukan untuk kalian ya. Tapi jangan sedih karena di sini kalian boleh dengerin dongengnya secara lengkap. Ini adalah film kedua yang diadaptasi dari komik yang ditulis oleh Frank Miller. Setelah film pertama yang menceritakan mengenai kisah heroik King Leonidas di pertempuran Thermopylae 300 yang diproduseri dan disutradarai oleh Zack Snyder. Kali ini Zack Snyder kembali duduk di kursi produser dan disutradarai oleh Noah Muro. 300 Rise of the Silver Surfer. 300 Rise of an Empire. Universe, welcome to Rewatch. Film ini dibintangi oleh Sullivan Stapleton sebagai Themistocles, Eva Green sebagai Artemisia, Lena Headey sebagai Ratu Gorgo, Rodrigo Santoro sebagai Raja Xerxes, David Wyndham sebagai Dilius, Andrew Tiernan sebagai Ephialtes, dan saya yang ngebacotin filmnya ke kalian. Meskipun 300 Rise of an Empire ini dianggap sebagai sebuah film sequel dari 300 pada tahun 2007, tapi film yang dirilis tahun 2014 ini mengatur plot cerita sebelum, selama, dan setelah kejadian pertempuran di Thermopylae yang dipimpin oleh King Leonidas. Itulah kenapa Gerard Butler masih bisa diperlihatkan kembali di film ini. Buat kalian yang belum nonton filmnya, kita ingatkan video ini adalah full spoiler content. Film ini diawali dengan scene di mana mayat King Leonidas dipenggal oleh King Xerxes. Nah, di sini Queen Gorgo, istri dari King Leonidas, menceritakan kisah awal mula pertempuran yang terjadi di Athena 10 tahun sebelumnya, di mana King Darius dari Persia dibunuh oleh Themistocles, pemimpin prajurit Athena, lewat sebuah serangan dadakan mereka ke pasukan Persia. Sebelum meninggal, King Darius memperingatkan anaknya Xerxes untuk tidak melanjutkan perang karena hanya para dewa yang mampu menaklukkan Yunani. Xerxes yang berkabung atas kematian ayahnya kemudian dimanipulasi dan dipengaruhi oleh seorang komandan pasukan angkatan laut Persia yang merupakan seorang wanita yang licik yang bernama Artemisia. Artemisia sendiri meyakinkan Xerxes bahwa ucapan ayahnya itu bukan sebuah larangan tapi sebuah tantangan, dan dia meyakinkan Xerxes bahwa dia akan menjadi God King. Xerxes kemudian dikirim melintasi sebuah padang pasir gersang menuju sebuah gua, dan di sana dia berendam di kolam yang berisi air ramuan Chimeria yang dibuat oleh para pendeta dan ahli sihir dari penjuru Persia. Ramuan tersebut rupanya menghancurkan sisi kemanusiaan Xerxes, dan akhirnya dia bangkit menjadi God King Xerxes dengan tubuh yang menjulang setinggi 8 kaki. Dia kembali dan berdiri di hadapan rakyatnya dan menyatakan perang untuk membalaskan kematian ayahnya. Manipulasi Artemisia pun sempurna. Sementara itu di Athena terjadi perundingan untuk melakukan persiapan menghadapi ancaman yang akan datang dari Persia untuk menginvasi seluruh Yunani. Themistocles yang dianggap legend memimpin pasukannya untuk bertemu dengan para Spartan dan King Leonidas. Sayangnya kedatangan Themistocles di Sparta di waktu yang kurang tepat karena Leonidas sedang menghadap dan berkonsultasi dengan Oracle untuk mempersiapkan perang antara Sparta dan para pasukan Persia. Dan waktu itu Gorgo menolak untuk bergabung dengan pasukan Athena yang dipimpin oleh Themistocles. Di armada kapal Persia yang dipimpin oleh Artemisia, seorang prajurit Yunani yang bernama Silias yang diperankan oleh Callan Mulvey sedang menjadi agen spy, tapi ketahuan oleh Artemisia dan berhasil meloloskan diri dari kapal tersebut. Silias kemudian menemui Themistocles melaporkan informasi apa yang dia dapatkan mengenai Artemisia. Rupanya Artemisia ini adalah seorang wanita keturunan dan berdarah Yunani, namun membelot kepada Persia. Semasa kecilnya, dia menyaksikan keluarganya diperkosa dan dibantai oleh pasukan Yunani. Dia juga dijadikan budak pemuas nafsu para pasukan Yunani yang kemudian ditelantarkan. Untungnya, seorang utusan Persia menemukannya dan membawanya serta diadopsi dan dilatih hingga menjadi prajurit wanita yang tidak tertandingi. Nafsunya untuk membalas dendam kepada Yunani mendapatkan pujian dari King Darius dan menjadikannya sebagai seorang komandan angkatan laut setelah dia membunuh banyak musuh Persia. Di sini Themistocles juga diberitahu oleh Silias kalau Leonidas sedang menuju Hot Gates di Thermopylae untuk melawan pasukan Persia yang dipimpin oleh Xerxes dengan membawa hanya 300 orang pasukan, seperti yang telah kita lihat di film pertamanya. Themistocles pada akhirnya memimpin pasukannya yang terdiri dari 50 kapal perang dan beberapa ribu orang, termasuk Silias dan putranya yang bernama Callisto, dan seorang tangan kanan Themistocles yang bernama Aeschylus.
dan mereka menuju Laut Aegean untuk memulai The Battle of Artemisium atau yang juga dikenal dengan The Battle of Marathon. Pertempuran yang berlangsung di laut ini sendiri berlangsung di waktu yang sama dengan The Battle of Thermopylae yang dipimpin oleh King Leonidas di daratan. Serangan pertama armada Persia dipimpin oleh Jenderal Bandari. Armada dan para prajurit Themistokles berhasil melancarkan strategi perangnya dengan membenturkan kapal mereka ke kapal-kapal milik Persia yang membuat mereka seketika terdesak dan membantai prajurit Persia dan juga menenggelamkan kapal-kapal mereka. Keesokan harinya, serangan kedua Persia dipimpin oleh Jenderal Kasani. Tapi kali ini pasukan Themistokles berpura-pura mundur dan memancing kelompok pasukan kapal Persia menuju ke sebuah celah tebing yang sangat sempit dan membuat pasukan Kasani dan Persia terjebak. Para prajurit Yunani yang dipimpin oleh Silias kemudian menyerang kapal-kapal Persia dari tebing atas dan membunuh lebih banyak pasukan Persia lagi kali ini. Artemisia terkesan dengan keterampilan perang Themistokles dan akhirnya dia mengirim seorang utusannya untuk menyampaikan pesan bahwa Artemisia ingin bertemu dan berunding dengan Themistokles di kapalnya. Rupanya di sini Themistokles dibujuk dan dirayu untuk bergabung menjadi jenderal pasukan Persia dengan sedikit tawaran yang widih. Artemis dan Themistokles gelut-gelut yami deh. Tapi rupanya itu tidak mengubah pendirian Themistokles untuk tetap setia kepada Yunani dan menolak tawaran Artemisia. Artemisia bersumpah untuk membalas Themistokles. Serangan berikutnya, pasukan Persia menumpahkan cairan peledak ke laut. Artemisia mengirim pasukan pengebom bunuh diri untuk berenang menuju ke armada kapal milik pasukan Yunani. Artemisia kemudian melepaskan panah yang mengenai Silias dan terakhir melepaskan panah obor api yang dibidik ke salah satu suicide squadnya. Sebelumnya, pasukan Athena berhasil membunuh salah satu pelempar lembing peledak milik Persia yang membuatnya terjatuh ke dalam bahan peledak mereka sendiri yang disemprotkan ke laut yang menyebabkan kapal-kapal di sekitarnya meledak. Themistokles pun terlempar ke laut akibat ledakan salah satu suicide squad Persia tadi dan hampir saja dikunyah oleh makhluk predator laut raksasa sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh Aeschylus. Themistokles melihat pasukannya yang menjadi korban dan melihat Silias yang akhirnya tewas. Karena sudah yakin kalau Themistokles sudah tewas, Artemisia dan para pasukannya pun mundur. Setelah pulih dari luka-lukanya, Themistokles akhirnya mengetahui bahwa hanya ada beberapa ratus orang prajurit dan 6 armada kapalnya yang selamat dari serangan dahsyat yang dilakukan oleh Artemisia. Sementara itu di Hot Gates Thermopylae, Xerxes yang baru saja menaklukkan pasukan Leonidas mengirim Ephialtes untuk membawa pesan ke Athena bahwa pasukan Spartan telah mereka kalahkan dan mereka berencana untuk menyerang dan membumi hanguskan Athena. Lalu di tempat lain, Daxos, pimpinan pasukan Arkadian dari film sebelumnya, memberikan kabar ke Themistokles bahwa Leonidas dan 300 pasukannya telah terbunuh setelah Ephialtes mengkhianati Yunani dan membantu Xerxes. Themistokles akhirnya bertemu dengan pengkhianat Sparta ini. Ephialtes mengakui menyesal berkhianat kepada Sparta dan siap untuk mati. Tapi Themistokles memaafkannya dan mengirimnya kembali ke Xerxes untuk merespon pesan yang dibawa oleh Xerxes bahwa seluruh pasukan Yunani bersiap untuk menyambut perang di Salamis. Themistokles kemudian mendatangi Sparta dan bertemu kembali dengan Queen Gorgo yang sedang berkabung. Themistokles ikut berbelasungkawa dan meminta Sparta untuk mengirimkan armada perang angkatan lautnya untuk bergabung dengannya. Namun Gorgo malah meluapkan kemarahannya atas upaya Themistokles untuk mewujudkan persatuan bangsa dan negara-negara Yunani yang ternyata menimbulkan begitu banyak korban. Themistokles mengembalikan pedang milik Leonidas yang dibawa oleh Ephialtes dan membujuk Queen Gorgo untuk membalaskan dendam atas kematian Leonidas. Di Athena, Ephialtes tiba dan menyampaikan pesan dari Themistokles kepada Xerxes. Artemisia tidak percaya kalau Themistokles masih hidup karena dia sendiri yang telah membunuhnya. Setelah Ephialtes meyakinkan dia bahwa Themistokles masih hidup, Artemisia pun akhirnya pergi mempersiapkan seluruh armada lautnya untuk bertempur sekali lagi. Xerxes menyarankan untuk mengirim pasukan lain terlebih dahulu untuk mencegah jangan sampai armada Yunani menyiapkan sebuah jebakan di sana. Tapi Artemisia tetap bersikukuh pergi setelah digampar sama Xerxes karena melawan. Artemisia mengingatkan Xerxes bahwa ingat atas jasa-jasanya lah sehingga Xerxes bisa menjadi God King. Jadi ente duduk manis saja dari kejauhan dan nonton. Armada kapal Yunani yang tersisa akhirnya mulai menyerbu armada kapal Persia dan kedua pasukan pun bertempur yang menandai The Battle of Salamis dimulai. Themistokles dan Artemisia terlibat duel yang berakhir imbang. Themistokles mendesak Artemisia untuk menyerah, tapi Artemisia tetap berusaha untuk membunuh Themistokles sekali lagi hingga akhirnya
akhirnya dia benar-benar tewas di tangan Themistocles. Queen Gorgo akhirnya selesai bercerita mengenai sebuah kisah Themistocles tadi kepada para prajurit Sparta yang dia pimpin, dan kini mereka sudah siap untuk menyambut pertempuran sesungguhnya bersama dengan armada kapal dari seluruh penjuru Yunani, yaitu Delphi, Thebes, Olympia, Arcadia, dan Sparta. Semuanya bersatu melawan pasukan Persia, sementara Xerxes cuma bisa menyaksikan pertempuran dari tebing dan melihat kekalahan armada angkatan lautnya, kemudian berbalik dan melanjutkan perjalanan bersama dengan pasukannya sendiri. Dilias kemudian memimpin serangan pasukan Yunani, sementara Themistocles dan Gorgo diem-dieman, dan mereka pun akhirnya bersatu melawan pasukan Persia yang tersisa. Udah, bubar-bubar, filmnya sudah selesai. Sekali lagi, meskipun film ini diberi label sebagai sequel film sebelumnya, sebenarnya film ini lebih tepat kalau dibilang sebagai sequel paralel, karena sebagian besar filmnya ini berada di waktu yang sama dengan The Battle of Thermopylae, hanya saja berlangsung di laut dan melibatkan pasukan Yunani dan Persia di lautan yang dikenal dengan The Battle of Marathon. Secara production design dan sinematografi, film ini tidak jauh berbeda dengan film pendahulunya. Bedanya hanya di medan pertempurannya saja yang jauh berbeda, di mana di sini sebagian besar di laut. Akting seorang Sullivan Stapleton di sini kurang berhasil memikat penonton. Secara plot malah film ini tidak lebih baik daripada 300. Development karakternya juga kurang digarap dengan baik, dan itulah sebabnya kematian seorang Silias yang diperankan oleh Callan Mulvey justru kurang membuat penonton berempati. Satu poin plus yang menyelamatkan film ini adalah akting cemerlang dan development karakter yang dimainkan oleh Eva Green sebagai Artemisia. Sebagai villain, Eva Green berhasil menggambarkan karakter yang dimainkannya lebih menakutkan daripada seorang Xerxes sekalipun. Badasnya, liciknya, tipu daya rayuannya, seksinya, erotisnya, semua almost perfect. Apalagi di film ini dia half naked dan beradegan panas. Wow, tentu saja ini jadi favorit ente-ente. Saking memukaunya, kematiannya di ending justru jauh lebih memunculkan empati dibandingkan dengan kematian Silias yang notabene merupakan karakter protagonis. Kalau kita bicara tentang plot, sebenarnya film ini tidak menampilkan sejarah yang sesungguhnya dari The Battle of Marathon dan bahkan The Battle of Salamis. Sama juga dengan The Battle of Thermopylae di film 300 terdahulu. Kematian King Darius di film disebabkan karena terkena anak panah bidikan Themistocles. Padahal dalam sejarah King Darius itu meninggal secara wajar dan alami, bukan karena perang. Artemisia juga sebenarnya punya historikal yang jauh berbeda, di mana dalam sejarah Artemisia ini sebenarnya adalah seorang ratu, bukan seorang budak paksa yang dibesarkan dengan dendam kesumat di dalam dirinya terhadap Yunani. Sementara itu, armada laut Spartan juga mengirimkan 16 unit kapal perangnya untuk membantu Yunani dalam peperangan melawan pasukan Persia dari 400 kapal perang yang terlihat di adegan pertempuran terakhir. Itu dia sedikit ulasan mengenai 300 Rise of an Empire. Untuk kelanjutan film ini sendiri masih belum ada kabar sama sekali sampai dengan sekarang ini, atau mungkin sudah tidak perlu ada lagi lanjutannya. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa follow medsos kita yang lainnya dan juga join Discord kita untuk hal-hal seru lainnya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.